Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan pakai lagi ini kartu orakel untuk narik energi dia seseorang yang saat sekarang tuh bikin kamu ngerasa sedih karena merindu ya. Bikin kamu tuh kayak ngerasa kenal. Oh ini loh, begini ya rasanya sakit karena ngerinduin seseorang gitu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja. Maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman yang kayak ngerasa, lu itu kan energinya gua gitu ya. Nah, nggak usah bingung, jangan-jangan memang energinya kamu itu mirroring ya, sama seperti energi si dia gitu loh ya. Oke, baik, langsung kita mulai. Bagaimana sih energi dia saat ini? Di saat kamu sedang sedih karena rindu, bikin kamu tuh menangis gitu ya. Jadinya itu bikin kamu bad mood gitu loh. Gimana dia di sana? Apakah sama atau kayak gimana? Oke, baik ya. Oke, jadi Mari nggak tahu ini ya kondisi kalian saat sekarang tuh kayak gimana. Apakah sudah terlalu lama ini ceritanya sudah putuskah, atau mungkin baru-baru ini kalian hanya sekedar ribut-ribut tapi kemudian ribut-ributnya itu berujung untuk saling blokir kah gitu ya. Mari nggak ngerti lah kalau situasi dan kondisinya ya, kondisi keadaan hubungan ya. Tetapi untuk secara dia pribadi di sini, kalau Mari lihat, oke, kita berantem untuk saat sekarang, kita diaman untuk saat sekarang, atau mungkin kita sudah lama tidak bertemu gitu ya, mungkin sudah puluhan tahun atau masih hitungan bulan-bulanan gitu. Tapi dia gini, tapi dia kayak yang bilang bahwa dia kangen kamu gitu ya, dia kangen sama kamu, dia tuh kayak yang ngerinduin ngabisin waktu dengan kamu gitu ya, dia kayak kangen pengen komunikasi sama kamu. Nah di situ ya, jadi kok kayak dia bilang kayak gimana pun lah keadaan kita sekarang, tapi kamu biar ngerti ya, hatiku ini tuh tetap sama kamu gitu. Walaupun ada sesuatu yang kemudian membuat kamu dan dia ini terpisah, harus terpisah, tapi dia kayak ngeyakini banget bahwa dalam perpisahan ini ya, namanya aja yang ceritanya pisah, nggak bisa barengan lagi, tapi dia tahu hatinya ini milik siapa gitu ya, yaitu miliknya kamu di sini. Mau apa yang terjadi lah, katakan gitu. Mau kamu yang ngeblokir dia, mau dia yang sesungguhnya itu ngeblokir kamu, atau bagaimana ceritanya, tapi ini perasaanku ini tuh masih ada untuk kamu gitu ya. Bahkan di sini tuh dia kayak yang posisi sekarang tuh lagi kangen gitu lah, pengen kayak cair lagi suasananya itu dengan kamu gitu, pengen lagi ngabisin waktu sama kamu. Udah nggak usah ketemu, tapi setidaknya kita ngobrol lagi kayak gimana kita dulu, kayak gimana kita tuh kemarin, saling bertukar kabar gitu ya, saling bersapa di situ gitu. Saling ngelemparin joke-joke mungkin ya, saling menggoda, saling merayu. Nah kita di sana ya, mungkin memang untuk saat sekarang ini kalau dia bilang sih barangkali kamu dan dia itu kayaknya butuh space. Space ini tuh nampaknya harus terjadi gitu. Mungkin terlalu riuh ya ketika kamu dengan dia itu bersama gitu, sebelum kalian saling blokir, sebelum kalian saling diam, mungkin kalian terbawa emosi ya, ditunggangi oleh egonya kalian berdua. Jadi di situ seperti ada, menurut dia tuh kayak cerita kalian baku hantam ya. Cinta itu diekspresikan terlalu ekstrim barangkali itu ya. Ego dibiarkan untuk menghalang-halangi kalian berdua saling intim gitu ya. Alih-alih kalian mungkin banyak waktunya dihabiskan dengan cara bercumbu, bermesraan gitu ya, tertawa bersama, mungkin waktunya kalian bersama kemarin itu tuh lebih banyak kayak cemburuannya, keras kepalanya, nggak mau ngalahnya gitu ya,
saling melemparkan pisau gitu ya, pisau melalui kata-kata gitu loh. Jadi terlalu berantakan memang situasi hubungan kamu dengan dia, terlalu berantakan. Minimal untuk beberapa waktu ke depan katanya. Kok kayaknya memang kita butuh nih untuk nenangin diri kita dulu, tuh ya. Udah terlalu over kayaknya, terlalu over tindakannya kalian berdua. Dia bukan di sini hanya menyalahkan kamu, ini gara-gara kamu nih. Kamu nih bandel, kamu nih nakal, kamu nih yang egois gitu ya. Enggak. Tapi juga dia kayak nyadarin, iya gua pun di sini ini ada salah pasti. Gitu ya. Gua pun kayaknya kacau lah, dan jangan-jangan dia kayak menyadari bahwa oh ya, jangan-jangan aku yang justru lebih banyak menggagalkan hubungan ini biar makin harmonis. Gitu ya. Aku telah menyakiti kamu. Jangan-jangan memang kamu sedang butuh waktu juga untuk bisa memaafkan apa yang telah aku lakukan ke kamu katanya. Gitu ya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila ternyata dia menganggap bahwa kamu di situ yang terlalu banyak menyebabkan ketidakbahagiaan untuk dia. Jadi dia kayak sadar bahwa dia pun butuh diberikan ruang untuk bisa tarik nafas gitu ya, untuk bisa mengerti, memaklumi, memahami. Lah itu karakternya kamu. Gitu ya. Ya begitulah kepribadiannya kamu yang mungkin ada banyak yang sulit untuk dia terima, yang berseberangan dengan dirinya. Sehingga itu sering sekali membuat dirinya tersinggung, pikirannya nggak tenang, berantakan gitu ya. Sedih yang kemudian bisa terasa terlalu sering daripada bahagianya gitu. Nah, di saat apalagi kalau kalian di situ tuh ceritanya saling berteriak gitu ya. Sering sekali saling berteriak. Sering sekali kok kayaknya ingin nyakitin gitu. Saling balas-balasan di situ. Nah, jadi wah ini hubungannya tidak sehat katanya. Ini tidak sehat. Ini sudah terlalu overdosis. Terlalu reaktif. Ini gak baik untuk kita berdua. Nah jadi ya untuk saat sekarang lagi posisinya kamu dan dia itu diam-diaman ya, makanya kamu kangen sama dia. Jadi dia pikir ya gak apa-apa. Memang waktu untuk kangen-kangenan ini tuh penting bagi kita berdua. Aku pun sama seperti kamu kangennya. Tapi mungkin untuk bisa kembali menjalani hubungan, kayaknya kita butuh lebih dewasa lagi deh. Gitu ya. Kalau kita masih bareng-barengan hari ini, beraktivitas seperti biasa hari ini, mungkin ya nggak akan membaik koneksinya, ya tetap gitu-gitu aja. Tetap ya saling ngamukan aja, tetap yang kayak kalau nggak kamu ya dia, mancing gegerannya di situ. Nah gitu ya. Oke, baik. Nah di situ. Jadi yang mungkin ini orang tuh kayak trauma ya sama kamu, trauma sama keadaan ini, trauma terhadap keadaan dan situasi hubungan kalian ya. Jadi kok kayaknya orang ini sih ngaku-ngakunya dia yang lebih banyak berkorban, dia yang lebih banyak mengupayakan yang baik di sini, dia yang lebih banyak bersabar, dia yang lebih banyak mencoba untuk toleransi sama kamu, dia yalah yang lebih upayanya di sini. Tapi terlepas dari apakah aku pengakuannya dia ini benar atau enggak ngerti lah ya kalau dari sisi sebelahnya kamu. Tapi kalau di sini omongannya dia, penyampaiannya dia di sini terlalu sakit gitu ya, terlalu sakit, terlalu bikin kayak kecewa. Maka tadi Mari bilang kok kayaknya ada overreaksi ya, yang Mari tangkep dalam hubungan kamu dengan si dia ini gitu. Tapi walaupun aku nih sakit oleh sebab karena ucapannya kamu, tindakannya kamu, tapi ini cinta, aku cinta katanya gitu, aku sayang sama kamu. Dan di sini dia tuh bisa kayak membenarkan, wajar aku nih sakit.
Lah karena aku pakai rasa sama kamu, aku nggak nyangka bahwa seseorang yang aku cintai ini tuh, yang aku sayangi ini tuh bisa memperlakukan aku seburuk ini. Jadi menurut dia ada kenegatifan yang lumayan besar ya dari sisi sebelahnya kamu. Tapi ya walau bagaimanapun mungkin saat ini aku sakit, makanya aku pengen kayak ngobatin dirinya aku. Tapi begitupun aku nggak benci kamu lah, nggak benci kamu. Hanya saja di sini tetap ada cinta untuk kamu gitu ya. Hanya saja memang kalau mau untuk melanjutkan hubungan ini, mungkin entar dulu deh. Mau menyapa kamu entar aja lah dulu gitu ya. Belum kuat. Karena masih kayak terbayang-bayang gitu ya. Gimana terakhir kali perjumpaan kalian gitu. Gimana terakhir suasana hubungan kalian. Apa yang terakhir kali kamu ucapkan sama dia, bagaimana mimik wajahnya kamu, body language-nya kamu, kok itu kayak nohok dia banget gitu. Nah jadi kalau untuk buru-buru membuka diri lagi ke kamu, orang ini nampaknya nggak mau gitu lah ya. Nggak tahu apakah dia akan mau kembali lagi ke kamu atau enggak gitu. Hanya saja untuk saat ini tuh dia sepertinya sepertinya dia tuh memang butuh jeda dulu dari kamu gitu. Kenegatifan yang dia sangkakan, yang dia sematkan ke kamu, itu pun diam-diam ya di dalam dirinya dia. Itu dia kayak yang ngomong juga bahwa enggak juga sih, aku kok kayaknya lebay ya. Aku ini kok kayaknya lebay untuk untuk menilai kamu gitu. Aku pasti banyak kekanak-kanakannya. Kalau aku dewasa, aku tuh kayaknya nggak bakalan habis-habis lah rasa sabarnya aku ini ngadepin kamu. Harusnya ketika kamu gegeran sama aku tuh bisa lebih tenang gitu ya. Bukannya balas untuk ngebentak kamu, bukannya kayak mancing-mancing emosinya kamu kembali gitu ya. Aku ngerasa kamu ngajak aku konflik, di situ malah aku ngeladenin ajakannya kamu untuk konflik itu. Seharusnya aku tuh kayak yang diam sajalah gitu ya. Aku tuh mungkin kayaknya nggak usah yang juga memilihkan kata-kata yang menyerang kamu balik lah gitu loh. Jadi ya dia sadari ada yang memang kalian berdua di sini tuh kacau gitu ya. Dia kacau, kamu pun kacau, dan sebaliknya. Jadi saling tarik kalian untuk bikin hubungan ini tuh isinya tawuran. Nah di situ ya, isinya tawuran. Jadi ini energinya kalian berdua ini dia tangkap ya energi bocah gitu. Energi bocah banget. Mungkin sama orang dia bisa kayak bilang kamu salah, tapi diam-diam ya, ketika dia membayangkan tentang apa sih yang terjadi atau kontemplasi ya, ketika dia kontemplasi kenapa sih suasananya jadi kayak gini, dia pun menemukan, dia pun bisa kayak jujur menemukan bahwa iya, ada juga kontribusiku bikin suasana tuh jadi makin gak enak. Udah kamu bikin gak enak, aku lagi lebih bikin gak enak. Nah seperti itu. Mungkin juga kok kayaknya orang ini agak tertutup ya selama hubungan dengan kamu gitu ya. Dia dengan kesibukannya dia bekerja dan segala macam gitu aktivitasnya dia. Loh yo kamu mana ngerti dia lagi ngapain di sana, terus kamu ketek ngubungin dia gitu ya. Dan kamu mungkin membombardir dia dengan banyak chatting atau bolak-balik kering halo sama dia. Tapi dia nggak jelasin kenapa dia nggak angkat, kenapa dia nggak ngejawab kamu. Habis itu dia yang, ih kamu nih nggak paham banget, aku tuh lagi sibuk. Gitu ya. Nah akhirnya suasana jadi nggak enak nih. Mungkin dia agak-agak kurang terbuka sama kamu, walaupun dia merasa enjoy ya. Setiap ada pertemuan, ada percakapan di antara kalian, misalnya ngebahas apa kayak gitu ya. Kok dirasa tuh nyambung gitu kan. Namun kalau untuk menunjukkan siapa dirinya dia secara 100% sama kamu, mungkin itu yang agak menjadi kendala juga di sini gitu ya.
Dia mau kalau kamu tuh mengerti tentang dirinya tanpa harus dia kasih tahu apa kebutuhannya dia, bagaimana kondisi dan keadaannya dia, sikap seperti apa yang dia harapkan ingin kamu tampilkan. Mungkin dia nggak ngomong sama kamu, terus tiba-tiba gegeran aja, tiba-tiba yang kayak menuduh kamu tidak memahami tentang dirinya, gitu ya. Aku egois juga di sini katanya. Jadi dia langsung cepat-cepat nuduh perasaan yang tidak nyamannya dia ini sebab oleh karena kamu, gitu ya. Kamu ya nggak paham posisi, kamu ya nggak paham laku, gitu loh. Padahal mungkin kamu tuh maunya tuh ngomong biar aku tuh ngerti. Jangan diam, kalau sibuk tuh ya bilang lagi sibuk. Kalau sakit tuh bilang lagi sakit biar aku nih tahu. Beli Panadol ke warung, nganter ke kosanmu misalnya kayak gitu kan. Kalau kamu tuh lagi mumet di pekerjaan, ya bilang kamu lagi nggak mau aku ganggu karena kamu punya masalah ke pekerjaan. Lah ini kamu diam aja ke aku, ya aku nggak ngerti. Ya aku pikir aku harus usaha lebih untuk menarik perhatianmu. Mungkin begitu ujar-ujarnya kamu gitu ya kan? Ujar-ujarnya kamu. Kamu tuh kayak yang pengen, ya udah ngomong apa adanya aja. Kalau nggak ngomong berarti aku nggak tahu ini ada masalah. Justru kalau kamu makin diam, aku makin penasaran. Ya makin ku kejar. Mungkin kayak gitu prinsipnya kamu kan. Nah di sana. Jadi kayak ada miskomunikasi, ada salah paham ya, ada salah paham di antara kalian berdua. Kamu maunya gini, dia maunya gitu. Tapi tidak dihidangkan dalam forum gitu loh. Tidak dihidangkan ini maunya, nggak maunya ini di dalam forum percakapan yang serius. Loh yo, gesekan jadinya. Gitu kan, dan terbawa emosi jadinya kedua-duanya gitu loh. Kamu juga mungkin selama ini sabar, akhirnya kamu nggak sabar ya meletup juga gitu ya kan, geger akhirnya gitu. Mungkin menurutnya kamu apa susahnya sih untuk ngomong, apa salahnya sih untuk ngeluangin waktu sekian detik untuk bilang aku lagi sibuk atau ngapain gitu. Mungkin kamu punya alasan-alasan yang besar juga ya untuk ngamuan sama dia, untuk mancing gegeran dengan dia. Kamu punya alasan yang kuat gitu, bukan alasan sekedar mengada-ngada di situ. Gitu ya. Karakternya kamu mungkin tidak mau dikontrol sama dia, tapi kemudian dia itu nyamannya kalau kamu itu ada di bawah keteknya dia. Nah, itu terjadi lagi gesekan. Mungkin kamu yang terbiasa untuk ngatur, ketemu sama orang yang juga pengen ngatur, nah geger gitu kan. Nggak ada yang mau mengalah. Hari ini ia mengikuti maunya kamu, besok maunya aku, untuk hal ini ikutin kamu, untuk hal itu ikutin aku, atau yuk kita cari jalan tengahnya. Mungkin nggak sampai sebegitu dalamnya percakapan kalian berdua gitu ya. Bukannya kamu nggak mau cakap sama dia, bukannya kamu nggak mau bincang sama dia tentang siapa dia, bagaimana kenyamanannya, tapi jangan-jangan dia yang tidak membuka itu ke kamu. Lo yo nggak ngerti gitu ya. Cepat meletupnya kalian berdua, cepat panasnya kalian berdua, dan itu bikin trauma pula untuk dia gitu ya. Itu bikin trauma jadinya. Nah di situ. Jadi kalau orang itu ya tadi ya, kalau Mari bilang di sini ada relasi kuasa juga ya antara kalian berdua gitu ya. Ada relasi kuasa. Jadi kayak kepinginnya orang ini tuh kamu tuh kayak yang dikekep sama dia, tapi ternyata mungkin jiwamu ya jiwa bebas gitu ya. Kamu kayak menganggap ini hal normal, menurut dia itu tidak normal gitu ya. Jadi dia bisa kayak iritasi dengan kebebasannya kamu, dengan keindependenannya kamu, dengan beraninya kamu tuh bersuara gitu. Padahal orang ini obsesi banget sama kamu. Saking gilanya dia mungkin takut untuk ditinggalkan oleh kamu, saking inginnya dia untuk hubungan kalian ini berhasil, tapi justru itu membawa ketegangan bagi diri dia sendiri gitu ya. Semakin ingin dia memiliki kamu, semakin ingin dia menguasai kamu, semakin stres dia. Nah di situ. Jadi kalau Mari lihat ini mungkin orangnya sikapnya tuh bukan sikap dingin ya, tapi kalian terlalu riuh ternyata dalam relationship ini, gitu ya. Mungkin dia ternyata di sini tuh bukannya pendiam, bukannya dia tertutup,
Tapi saking dia terbukanya sama kamu, nampaknya kayak gini nih. Ya, saking dia terbukanya sama kamu, saking dia belak-belakannya sama kamu juga sulit banget menerima itu gitu ya. Kamu sulit untuk didikte oleh seseorang, kamu ingin menjadi diri kamu sendiri gitu ya. Apa-apa yang menjadi ketakutannya dia disampaikannya ke kamu, di situ bisa kamu kayak ngapain takut gitu loh. Ngapain kamu membatas-batasi akhirnya? Gitu ya. Kamu berontak di situ. Nah, di saat upayanya dia ingin mengurung kamu dalam sangkar cintanya, tapi dia ternyata menemukan kamu bukanlah burung perkutut yang bisa jinak gitu ya. Kamu tipenya elang gitu ya. Nggak ada yang bisa menguasai kamu. Ayo kita jalan dalam keindependenan. Tapi menurut pasangannya kamu ini nggak bisa aku kayak gitu. Keindependenanmu, kebebasanmu itu ancaman bagi aku gitu loh. Jadi karena sangat amat ingin memiliki kamu, akhirnya bikin suasana hubungan kalian berdua ini tuh ya bukannya jatuhnya enak gitu ya, tapi jatuhnya tuh perang keras kepala jadinya, perang ego jadinya gitu ya. Sama-sama ingin mendominasi, atau setidaknya kamu tidak mau didominasi, kamu mau sama-sama bebas, tapi dia ternyata tidak menghargai kebebasan itu sendiri. Kebebasan adalah ancaman bagi dia. Nah gitu loh. Aku nyakitin kamu nyakitin aku, kita di sini impas. Udahlah, sama-sama keras kita, ndak usah dulu ketemu untuk saat sekarang. Nah begitu ya. Begitu. Di sini dia belum ada bilang apakah akan ketemu, mau lagi ngeperbaikin hubungan dengan kamu atau tidak gitu ya. Apabila saat sekarang ini kalian gegerannya itu gegeran udah nggak nanggung-nanggung, udah saling blokir kah, atau mungkin dari dia yang ngeblokir kamu gitu ya. Di sini belum tertangkap upaya dia berikutnya. Hanya saja sekarang ini dia hanya kayak kasih tunjuk ya, bahwa ini loh kondisi aku seperti ini gitu. Di saat kamu kangen sama aku, di saat kamu merindu sama aku pun rindu sama kamu. Tapi di sela-sela rindu aku pun ada trauma gitu ya. Kalau aku buru-buru datang lagi ke kamu, ini ceritanya kita hanya akan mengulangi yang kemarin-kemarin itu gitu. Aku juga mungkin di sini dia kayak butuh waktu juga ya untuk menyadari demi menyadari gitu ya. Bukan hanya sekedar tahu, aku di sini tuh masih ada sikap kekanak-kanakannya. Aku ini di sini masih tinggi keegoisannya. Tapi dia di sini tuh mungkin butuh waktu untuk sadar gitu loh. Ya, mengkoreksi dan merubah diri. Nah, di situ ya. Karena kalau dia datang hari ini lagi sama kamu, yang adanya ya pengulangan yang kemarin. Dia takut untuk kamu tinggalkan, dia tersinggung kalau kamu melakukan ini dan itu gitu ya. Dia terus-menerus merasa terancam, keinginannya dia menguasai kamu secara berlebihan, itu masih tetap akan ada. Jadi kayak aku mau rubah dulu ini. Nah di situ ya, aku mau merubah dulu. Aku mau kayak yang hal-hal jeleknya dari aku kemarin itu tuh bisa aku sadari dan tidak aku tampilkan lagi. Bukan hanya untuk kamu, tapi mungkin untuk ya semua di semua bagian hidupnya dia ya, di semua relasinya dia gitu. Nah di sana. Jadi ada sikap kekanak-kanakan yang harus diberesin dulu di sini katanya. Sikap kekanak-kanakannya dia terutama di situ ya. Sikap keras kepalanya dia, keegoisannya dia, narsisnya dia gitu. Pengen kuasa-kuasa itu gitu ya. Energi patriarkal atau energi yang orang terlalu manja, terlalu membutuhkan, terlalu mau nempel sama kamu. Nah gitu. Jadi dia kayak tahu juga, dia kayak yang oh iya ya, sikap manjaku ini nempel sama kamu, deket terus sama kamu gitu ya. Nah ini pun kayaknya menjadi biang kerok nih, suasananya kita nggak enak gitu loh. Jadi ini harus tak rapiin dulu katanya gitu. Ya, kamu juga semoga di sana demikian. Nah itu ya ujar-ujarnya dia. Kamu di sana juga ya koreksi juga dirimu. Ada juga yang keliru dari kamu, gitu loh. Walaupun mungkin aku yang lebih banyak kelirunya,
Nah, begitu ya ujar dari si seseorang ini. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin untuk cari tahu apakah pembacaan ini milikmu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Inisialnya bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Untuk zodiaknya pun sama, bisa itu zodiaknya kamu, bisa juga itu nunjukin zodiaknya dia ya. Oke, baik. Mari mulai dari inisial U. Usaha, umpan, ulang, unggas ya. Kemudian di situ ada inisial N. Nanti, nama, nasi, nomor ya. Kemudian di situ ada inisial O ya, obat, orang. Nah, itu aja. Kemudian di situ ada inisial B, bulan, buaya, bukan, buku. Kemudian di situ ada inisial P, putus, terus pulang, patah ya. Kemudian di situ ada inisial C, cantik, canda, catur, cakrawala. Kemudian di sini ada penutupannya inisial E, ember, 4, elang, emas ya. Baik, masuk kita ke zodiak. Di situ ada energi dari Cancer, hadir Virgo di situ, hadir energi dari Aquarius, dan terakhir ditutup oleh energi dari Pisces. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.